Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas UAS PTIT, yaitu tentang presentasi PTIT 1 sampai PTIT 4. Yang disusun oleh saya sendiri, Pak Nordika, NIM 2019-57019. Akun PTIT pertama modul 1 yaitu pengoperasian mesin bubut. Untuk membuat panjang pada mesin bubut dapat melakukan beberapa pekerjaan antara lain. Waktu membubut memanjang, pahat bergerak dari kanan ke kiri. Dengan demikian bahan akan terpotong menjadi bentuk silindris atau bentuk yang lain. Terus membuat melintang. Pada waktu membubut melintang, pahat bergerak tegak lurus. Dengan demikian benda kerja akan terpotong menjadi dua atau dapat untuk meratakan sisi kanan benda. Membuat tirus, pada waktu membuat tirus, pahat bergerak miring sesuai sudut yang diatur, sehingga benda akan terpotong menjadi tirus. Memperbesar diameter lubang. Pada waktu memperbesar diameter lubang, pahat digerakkan dari kanan ke kiri dan ke arah operator, sehingga lubang akan semakin besar. Membuat bentuk profil, pada waktu membuat bentuk, pahat bergerak dari kanan ke kiri, juga bergerak maju mundur mengikuti model. Dengan demikian bentuk yang dibubut akan sesuai dengan model. Membubut ulir, pada waktu membubut ulir, pahat bergerak dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan secara berulang-ulang. Pada saat bergerak dari kanan ke kiri, pahat akan melakukan pemakanan, sedangkan pada arah sebaliknya tidak terjadi pemotongan. Ulir yang dibentuk dapat berupa ulir segitiga, segi empat, dan serta bundar. Membuat rigi, pada waktu membuat rigi, alat rigi tetap ditempatkan pada alat. Rigi ditekan ke arah benda kerja. Jika akan membuat rigi, akan lebar alat rigi digeser ke kiri. Ini adalah proses, tanggal kerja, dan waktu proses. Proses yang pertama itu nomor 1, meratakan atau meng-packing pada semua ujung benda kerja dan membuat lubang titik center benda kerja. Adapun waktu prosesnya itu menit, yaitu 6 menit. Tingkat 1 pada nomor 2, membuat diameter sebesar 20 mm dengan panjang 40 mm dengan waktu 32 menit. Tingkat kedua, membuat diameter 16 mm dengan panjang 40 mm dengan nomor 3, 20 menit waktu prosesnya. Tingkat ketiga pada nomor 4 itu membuat diameter 10 mm dengan panjang 20 mm dengan waktu 12 menit. Adapun finishing benda kerjanya yaitu 10 menit. Kemudian modul 2 pada PTIT 1 dengan tema penggunaan mesin milling. Alat dan bahan yang digunakan yaitu bahan yang digunakan baja aluminium berukuran kotak dengan ukuran 50 x 50 mm dengan tebal 15 mm. B. Alat untuk mesin yang digunakan yaitu jaka sorong, stopwatch, kunci sok, kunci pahat, takometer, pisau press, terus kunci pasul press, dan mesin press. Adapun langkahnya, proses itu meratakan permukaan baja aluminium dengan nomor 1 dengan waktu 275 detik. Nomor 2 pada langkah 1 yaitu 720 detik, nomor 3 pada langkah 2 itu 667 detik, dan langkah terakhir finishing yaitu 120 detik. Kemudian model 1 pada perancangan operasi SK. Jadi PTIT 2 masuk ke PTIT 2. Tadi kan PTIT 1 ada 2 tema, dan sekarang itu PTIT 2 yang modul satunya dengan tema perencanaan operasi SK. Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, khususnya yang memproduksi sebuah produk, dalam hal ini rak sepatu, tentunya memiliki sistem produksi agar usahanya berjalan dengan lancar. Sistem produksi itu sendiri merupakan kumpulan subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain dengan tujuan yang sama, yaitu transformasikan input produksi menjadi output produksi guna perencanaan dan pengendalian produksi yang lebih efisien, efektif, dan optimal. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan membutuhkan alat yang dapat membantu alat perencanaan proses sekaligus menyiapkan informasi. Salah satunya menggunakan OPC, Operation of Process Chart, dan BOM, Bill of Materials serta Assembly Chart. Itu data raw material, BOM, data raw material, terus BOM, OPC, assembly chart, dan outputnya.
Ini ada raw materialnya, komponennya itu frame vertikal, frame horizontal, pengait, baut, alas, frame jaring-jaring, terus jaring-jaring, penyangga tengah, dan silinder. Terus kemudian bomnya, rak sepatu, frame ada 4, alasnya ada 4, yang frame horizontal 4, frame vertikal 4, pengaitnya 4, bautnya 4. Adapun alasnya itu ada 4, terdiri dari frame jaring-jaring 4, jaring-jaringnya ada 4, penyangga tengah 4, dan silindernya ada 8. Ada data OPJ-nya dengan operasi keterangan di bawah itu ya, dengan operasi 16, pemeriksaan 1, penyimpanan 1, dengan total semuanya adalah 18 operasi, yaitu OPJ-nya. Adapun ini ada assembly chart-nya, yang kiri itu adalah A, B, C, D, E, F, A1, A2, A3. Adapun keterangannya yang ada di kanan, yang adalah frame vertikal, B frame horizontal, C silinder, D penyangga jaring-jaring tengah, E frame jaring-jaring, F jaring-jaring, A1 adalah assembly part frame vertikal dan frame horizontal, A2 adalah assembly part alas, dan A3 adalah assembly part alas dan frame. Kemudian PTIT yang kedua, modul 2 dengan perencanaan proses. Kemajuan teknologi memungkinkan proses menggambar menjadi lebih mudah. Adanya mesin gambar mempermudah kegiatan menggambar secara manual, sehingga keberadaan komputer yang dilengkapi software aplikasi untuk mendesain gambar seperti AutoCAD semakin membuat komunikasi dengan bahasa gambar menjadi lebih efisien. Waktu penggambaran lebih singkat, penyimpinan arsip-arsip gambar lebih mudah dan ringkas seperti dalam membuat rancangan komponen sebuah produk, hal ini dalam rak sepatu. Dengan adanya kemajuan teknologi pada proses perancangan desain gambar teknik 2D dan 3D produk rak sepatu pada PT Makmur Jaya menggunakan software Inventor lebih memudahkan untuk membuat desain yang lebih menarik dan dengan cara yang lebih mudah. Ini adalah gambarnya, penyangganya itu ukurannya 74x29, alasnya 66x28, pengaitnya 38x3 mm, dan bautnya 3 mm. Adapun itulah gambar 3D-nya, dan ada gambar 2 3D-nya juga. Adapun yang modul ketiga yaitu tentang Quality Fraction Development, yaitu QFD. QFD adalah metodologi struktur yang digunakan untuk proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan keinginan konsumen. Ini adalah yang disebutkan oleh Cohen pada 95. Oleh karena itu, diperlukan pembuat QFD untuk menggabungkan kebutuhan dan keinginan konsumen dalam desain produk dari rak sepatu yang dibuat. Jadi untuk membuat produk rak sepatu yang dapat bersaing, harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Makanya diperlukan pembuatan QFD dalam modul 3 ini. Data kebutuhan konsumen dan kebutuhan teknis ini ada yang kiri itu kebutuhan konsumen, yang kanan adalah kebutuhan teknis. Kebutuhan konsumen terdiri dari harga murah, kualitas produk, model bagus, bahan baku, warna produk, dan dimensi produk. Kebutuhan teknis yaitu kualitas bahan baku, mudah dirakit, kemasan menarik, variasi model, variasi warna, dan banyak ukuran. Ini adalah host of quality-nya. Dapat dijelaskan ini. Harga murah, nilai penting itu 6, kualitas produk itu 5, pada nilai pentingnya. Model bagus itu 4, bahan bagus 1, warna produk 3, dimensi 2, dimensi itu ada 2, dan seterusnya. Pada modul keempat pada PTIT 2 ini, yaitu tentang analisis pengukuran waktu perakitan. Seorang pekerja atau operator dapat dikatakan bekerja secara normal apabila tingkat kinerjanya stabil. Kita lanjut, sorry tadi ada kendala.
Seorang pekerja atau operator dapat dikatakan bekerja secara normal apabila tingkat kinerjanya stabil. Tingkat kinerjanya yang stabil akan berpengaruh terhadap produktivitas yang dihasilkan. Maka untuk itu PT Lancar Berkah melakukan sampling terhadap pengukuran waktu assembly produk pada rak sepatu yang diproduksi guna untuk mengetahui uji kecukupan data, uji keseragaman data, waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku dalam proses perakitan produk rak sepatu. Adapun uji kecukupan data di sini tertera dengan hasil 28,414, uji keseragaman data yaitu dengan hasil 35,5576 detik, waktu siklusnya yaitu 185,97 detik, waktu normalnya yaitu dengan hasil 167,73 detik, waktu bakunya yaitu 187,009 detik. Adapun model 5 pada PTIT 2 ini yaitu tentang evaluasi ergonomi. Pada desain furnitur multifungsi yang mengikuti standar ekonomi meningkatkan presentasi efisien dan ketepatan waktu. Contohnya adalah sebuah rak sepatu, tingkat kenyamanan produk rak sepatu dirancang dengan prinsip ergonomi akan lebih tinggi daripada produk rak sepatu yang tidak memenuhi prinsip ergonomi, dan tentunya hal ini meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan menunjang aktivitas penggunanya. Oleh karena itu, PT Lancar Berkah Utama melakukan evaluasi ergonomi untuk menghasilkan produk rak sepatu yang ergonomis. Evaluasi ergonomi meliputi analisis lingkungan kerja, postur kerja, jenis tugas, pekerjaan, pengangkatan dan pengangkutan, faktor-faktor risiko bahaya, derajat tingkat risiko bahaya, prioritas atau fokus program peningkatan, dan ada tindakan koreksi lainnya. Adapun di dalam pengumpulan data, tinggi rak sepatunya adalah 74, lebar rak sepatu 29 cm, panjang rak sepatu adalah 72 cm. Itu serta dilakukan pengukuran sudut ketika meletakkan sepatu di rak sepatu yang bertujuan untuk evaluasi ergonomi dengan uji reba. Gambarnya ada. Adapun data persentil antropoti di sini sudah jelas, tinggi siku, ada panjang kaki, dan ada panjang rentang tangan ke samping. Dari data antropoti 3 persentil yang berbeda selanjutnya ditentukan ukuran rak sepatu ergonomis dengan persentil 95 TH sehingga diperoleh dengan data berikut. Tinggi sepatu rak sepatu 118,17 cm, lebar rak sepatu 30,87 cm, dan panjang rak sepatu itu 194 cm. Adapun antropoti yang pertama tinggi rak sepatu itu ukuran rak sepatu ergonomis adalah 90 cm. Data ukuran rak sepatu produksi PT Berkah Lancar Utama yaitu 74 cm. Lebar rak sepatu 30,87 cm yang ergonomis. Adapun di perusahaan kami yaitu PT Berkah Lancar Utama yaitu 29 cm. Panjang rak sepatu yaitu 194 cm. Adapun di hasil dari produksi PT Berkah Utama yaitu 72 cm. Adapun model 6 pada PTIT modul 6 pada PTIT 2 itu model PTIT 2 ini dengan tema peramalan permintaan pasar. Permasalahan yang melanda mayoritas perusahaan saat ini adalah masalah keuangan saat ini. Banyak sekali perusahaan yang gulung tikar karena kondisi keuangannya tidak stabil, sehingga tidak dapat melanjutkan usahanya dalam kondisi kritis. Dengan demikian, maka pada perusahaan tersebut memerlukan efisiensi pada produksi yang baik agar dapat bersaing dengan memenuhi permintaan konsumen dengan modal yang terbatas. Maka dari itu PT Berkah Lancar Utama melakukan peramalan permintaan. Peran dalam peramalan dalam rencana ini adalah untuk menanggapi naik turunnya permintaan pasar. Tanpa adanya peramalan, maka kemungkinan terjadinya perubahan drastis terhadap produk sepatu tidak diikuti kesiapan PT Berkah Lancar Utama dalam berbagai hal seperti biaya maupun penyediaan yang harus dilakukan. Data yang dikumpulkan itu merupakan data permintaan rak sepatu pada bulan Mei 2020 sampai April 2021. Peramalan permintaan dilakukan menggunakan software COM-IM dengan 3 metode yaitu mapping approach, wide mapping approach, dan exponential smoothing. Dan dari hasil pengolahan data berbagai metode A, metode WMA, dan ES menghasilkan metode yang dengan nilai error rendah yaitu terdapat pada metode ES yaitu exponential smoothing dengan 0,6 dengan nilai
MAD 145,755 dan MAP-nya itu 12,642%. Setelah metode yang paling tepat untuk ramalan penumbuh pasar pada PT Berkah Lancar Utama yaitu dengan metode exponential smelting yaitu EX. Pada modul 7 PTED 2 ini dengan tema aggregate planning. Dewasa ini, dunia industri telah tumbuh dan berkembang dengan pesatnya, meningkatnya persaingan, koordinasi, dan kendalian produksi pabrik dengan adanya globalisasi telah menjadi lebih ketat daripada sebelumnya. Suatu perusahaan atau organisasi harus dapat bersaing dengan kompetitor sehingga dapat menjadi perusahaan atau organisasi yang lebih unggul. Maka dari itu, PT Berkah Lancar Utama melakukan aggregate planning. Peran dalam perencanaan ini adalah untuk menanggapi ketidakpastian dalam proses produksi dan melakukan perencanaan produksi bagi perusahaan untuk meminimumkan kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Ini adalah data produksi, ada unit cost, ada aggregate planning-nya. Itu ada periode Juni sampai Desember. Demand-nya itu 126, regular time capacity itu 1000, overtime capacity 150, dan subcontract capacity 150. Adapun total biayanya dari metode gross estimate yaitu 223,53 US dollar. Adapun average net demand yaitu smooth production yaitu 200,516 US dollar. Adapun cash current demand yaitu 194,968 US dollar. Terus let prosperity itu 200,008 US dollar dan constant time the out and sub itu 194,968 US dollar. Kemudian modul 8 pada PTD 2 dengan tema material recruitment planning. Untuk dapat mewujudkan efektivitas biaya produksi, sangat diperlukan adanya suatu pengendalian persediaan yang baik dengan maksud untuk mengurangi biaya melalui penurunan tingkat persediaan di tangan, serta sebagai usaha untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan produk dengan harga yang lebih bersaing. Dengan kata lain, jumlah persediaan bahan baku akan memperoleh kelancaran produksi serta efektivitas efisiensi perusahaan tersebut. Ini adalah BOM, ada forecasting mingguan, ada persediaan produk, ada lead time produk, dan analisis POM QM atau MRP-nya. Adapun pada modul 9 yaitu job scolding. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh pemilik perusahaan yaitu keterlambatan produksi yang disebabkan oleh penjadwalan produksi dan pengoperasian mesin, untuk mengatasi permasalahan di atas maka perlu digunakan konsep penjadwal produksi dan pengoperasian mesin dengan menggunakan bantuan software WinKSB dan menggunakan metode GTS Campbell-Dudex-Smith untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Ini adalah job name, ada waktu operasi mesin, job date, rate time, dan analisis output-nya yang keluar. Kemudian PTED 3 terjadi dari 3 modul, yang modul pertama perencanaan operasi dan strategi kerja, yang kedua perencanaan operasi dan manajemen, yang ketiga adalah statistical quality control. Pada modul pertama yaitu dengan judul perencanaan operasi dan stasiun kerja. Karena untuk saat ini masih mengalami proses yang lama dalam produksi dan alur pemindahan barangnya masih berantakan, sehingga mengakibatkan proses kerja tidak terkontrol dengan baik. Apabila situasi ini tidak segera dievaluasi, maka mengakibatkan keterlambatan produksi yang lebih parah, tidak sesuai jadwal yang diinginkan konsumen. Oleh karena itu, PT Makmur Jaya perlu memerlukan perencanaan operasi dan perencanaan stasiun kerja yang efisien, tetapi dalam produksi tetap optimal. Perlu menggunakan OPC, APC, produksi routing, dan metode load balancing yang harus digunakan dalam proses produksi rak sepatu untuk meminimalisasi waktu tunggu atau idle time, sehingga produksi semakin optimal dan efisien. Ini adalah prosesnya dari start, terus ada input, ada pembuatan OPC, sampai
ada hasil perencanaan operasi SK, dan terakhir ada N, selesai. Adapun metode rigid approach yang menghasilkan 3 stasiun kerja dengan nilai performasi, yaitu nilai layar efisiensi LE 87,1%, balance delay 12,8%, dan smoothining index SI 10,8%. Adapun metode LCR, yaitu menghasilkan 3 stasiun kerja dengan nilai performansi, yaitu nilai LE-nya 87,1, BD-nya 12,8%, serta SI-nya itu 6,8%. Adapun metode RPW itu menghasilkan 3 stasiun dengan nilai LE 87,1%, BD-nya 12,8%, dan SI-nya 5,58%. Dari 3 metode tersebut, yang paling efektif yaitu balance delay, dikarenakan nilai efisiensi metode ini tinggi dan smoothing index terendah dari hasil perhitungan dari metode lane balancing. Untuk nilai lane efisiensi dan metode kandidat rule yaitu 87,1%. Balance delay dengan nilai 12,8% dan nilai smoothing index-nya adalah 5,58%. Kemudian pada PTT 3 modul 2 itu perencanaan organisasi dan manajemen, itu terdiri dari ada profil perusahaan, ada analisis SWOT, terus ada posisi tubuh dengan penetrasi pasar dan pengembangan produk, terus ada pemetaan model bisnis dengan PMC atau Business Model Canvas. Ini adalah gambaran, sisi kiri adalah gambaran PMC awal dari perusahaan PT Makmur Jaya, dan yang kanan adalah PMC dari perusahaan PT Makmur Jaya yang usulan. Kemudian ada modul 3 dengan tema Statistical Quality Control. Proses pengendalian kualitas merupakan proses yang mencakup pada kemampuan perusahaan dalam menjalankan proses produksi dengan baik, sehingga pada saat proses produksi berlangsung, perusahaan dapat memonitor, mengendalikan, mengolah, serta mengambil seluruh kegiatan produksi agar seluruh produksi berjalan dengan baik. Proses pengendalian kualitas dilakukan pada seluruh tahapan proses produksi, mulai dari tahapan pengolahan bahan baku hingga ke bahan jadi. Proses ini juga dapat membantu perusahaan dalam menjaga konsistensi kualitas hasil produksi menjadi lebih baik. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana sistem pengendalian kualitas yang telah ditetapkan oleh PT Makmur Jaya. Apakah pada penerbangan perusahaan telah berjalan cukup baik ataukah masih terjadi kendala. Untuk itu perlu adanya pengendalian kualitas produk sepatu dengan menggunakan metode Statistical Quality Control atau SQC. Ini adalah start, menentukan tujuan, terus menentukan batas dan asumsi, melakukan studi pustaka, kemudian ada menentukan rencana sampling penerimaan, kebijakan perusahaan mengenai AQL, terus menentukan jumlah sampel, mengambil data, terus menemukan lot diterima atau tidaknya, kemudian melakukan inspeksi material, membuat peta kendali atribut dan variabel, data terkontrol itu bisa diterima atau tidak. Kalau iya, itu bisa langsung ke melakukan analisis, dan terakhir adalah N. Kalau tidak, analisis Pareto dan Fishbone. Yang pertama, berdasarkan alat bantu, kesimpulan dari modul ini adalah berdasarkan alat bantu statistik dengan peta kendali P-chart, NP-chart, C-chart, terus U-chart menunjukkan bahwa pengendalian kualitas produk di PT Makmur Jaya ada yang tidak terkontrol, yaitu P-chart, panjang frame, lebar pengait, dan tebal alas. NP-chart, panjang frame, lebar pengait, dan tebal alas, dan juga ada yang terkontrol, yaitu C-chart dan U-chart. Kedua, berdasarkan diagram Fishbone dapat dilihat bahwa faktor-faktor mempengaruhi kecacatan produk yaitu adalah panjang frame, terdiri dari mesin, lingkungan, kebijakan, dan karyawan. Terus lebar pengait yaitu mesin, lingkungan, metode, dan karyawan, dan tebal alas yaitu mesin, lingkungan, material, dan karyawan. Kemudian lanjut ke PTIT 4, yaitu terdiri dari 3 modul. Yang pertama, perancangan tata fasilitas, tata letak. Itu typo. Yang kedua itu perancangan keuangan perusahaan, dan ketiga ada enterprise resource planning. Yang modul pertama yaitu
Perencanaan tata fasilitas. Letak fasilitas. PT Makmur Jaya merupakan perusahaan yang sedang berkembang. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi gerak sepatu, namun perusahaan ini masih membutuhkan analisa dan perencanaan yang lebih baik atau lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan yang timbul terhadap tata letak yang belum efektif dan efisien. Seperti halnya proses produksi tata letak mesin, pergerakan material, terus serta aliran pemindahan barang. Dikarenakan tata letak pabrik yang tidak beraturan, perusahaan mengalami produksi yang lambat serta kinerja karyawan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, PT Makmur Jaya melakukan perencanaan tata letak kembali dengan menentukan tata letak terbaik yang dapat digunakan sehingga perusahaan dapat memaksimalkan kinerja karyawan, sehingga mendapatkan keuntungan maksimal serta dapat bersaing dengan perusahaan yang bergerak pada bidang furnitur. Perencanaan tata fasilitas yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan tahap metode ARC dan ARD yang berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun yaitu peruntutan pada pengumpulan data ini yaitu pengumpulan data yaitu dimensi per part, chip, rekap minimal quality, rekap jumlah produksi, jumlah SK dan layout, kemudian merancang fasilitas produksi, kemudian menentukan luasan, departemen dan fasilitas penunjang, kemudian ARC dan ARD, terus block plan dan layout. Ini adalah ada pada tata letaknya, itu ada area, panjangnya, ada lebarnya, luasnya, allowance, total luas, dan fasilitasnya. Yang area, itu toilet, ada kantor, ada gudang material, gudang barang jadi, pengemesan, ada receiving, ada kesehatan, ada produksi, terus ada pengukuran, ada pemotongan, ada penghalusan, ada pelubangan, sampai yang terakhir ada inspeksi. Nah, ini yang pertama, yang kiri adalah gudang raw material, terus yang kiri adalah keterangannya. Data fasilitas pabrik tersebut kemudian diolah menggunakan software DocPan sehingga didapatkan layout dengan adjacency, air source, dan real stance skor paling tinggi yaitu 0,75, 0,9, dan minus 1.700 yang dapat dilihat pada gambar berikut ini yang ada di bawah. Kemudian ada modul 2 yaitu dengan judul perencanaan keuangan perusahaan. Pembebanan biaya yang kurang akurat yang disebabkan oleh metode akuntansi biaya tradisional yang selama ini ditetapkan oleh perusahaan akan berpengaruh dalam menetapkan harga pokok produksi per unit. Perhitungan harga pokok produksi per unit yang telah ditetapkan oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap harga jual produk. Apabila perusahaan menetapkan harga jual yang terlalu tinggi, maka membuat konsumen akan beralih kepada perusahaan yang sejenis lainnya, dan apabila perusahaan menetapkan harga jual yang terlalu rendah, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Maka antisipatif untuk menanggulangi hal tersebut adalah perusahaan ini harus melakukan perhitungan biaya yang lebih akurat demi pencapaian laba yang maksimal dan untuk meraih keunggulan kompetitif di antara pesaing-pesaing sejenis. Perusahaan dapat menggunakan metode Activity Based Costing System atau sistem ABC. Penelusuran ini diharapkan dapat dihasilkan informasi yang lebih baik mengenai harga pokok produk sehingga dalam menentukan harga pokok produksi menjadi lebih akurat, serta dalam penentuan harga jual produk dan analisis investasinya pada PT Makmur Jaya dapat dilakukan dengan efisien. Adapun identifikasi biaya langsung dan tidak langsung untuk melakukan proses penentuan HPP dengan metode ABC, yaitu tahap pertama pengumpulan biaya perencanaan aktivitas tahap, yang kedua itu pembebanan biaya aktivitas pada produk, penentuan HPP, penentuan HJP, identifikasi arus kas, analisis kelayakan investasi berarti payback, period, IRR, NPV, dan BEP. Adapun biaya keseluruhan, yang pertama biaya raw material, biaya yang kedua biaya kerja langsung, berikutnya ada biaya transportasi, terus kemudian ada biaya manajer dan karyawan, kemudian ada biaya utilitas berupa AC, lampu, air, komputer, dan printer, dan lain-lain jenisnya, kemudian biaya komunikasi yaitu internet dan telepon, kemudian biaya depresiasi, kemudian ada biaya pemasaran, ada biaya asuransi, yaitu
ada SDM yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, terus ada gedung, ada kendaraan, terus ada biaya kualitas, biaya pengembangan SDM, ada biaya administrasi, biaya perawatan, dan ada biaya PDB. Perhitungan total produksi, yaitu kemudian ada metode ABC tahap 1, metode ABC tahap 2, HPP, kemudian ada laba, ada HJP, dan kelayakan investasi. Analisis kelayakan investasi menggunakan perhitungan payback period, IRR, NPV, BEP, sehingga didapatkan kesimpulan kelayakan pada PT Makmur Jaya. Kemudian ada modul 3 pada PTT 4 itu dengan tema yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP merupakan sebuah sistem terintegrasi berbasiskan komputer yang didesain untuk memproses transaksi perusahaan yang memfasilitasi perencanaan yang terintegrasi dan real-time, produksi dan respon konsumen. Perusahaan yang mengimplementasikan ERP dapat meningkatkan kinerja inovasi kualitas kinerja yang akan berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan, terutama dalam peningkatan akurasi informasi antara departemen di perusahaan, respon terhadap pelanggan yang lebih cepat, serta membuat perusahaan dalam pengembalian keputusan dan penggunaan sumber daya yang lebih baik. Selain itu, adanya ERP akan meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti biaya pengawasan dan pemeliharaan, sehingga akan meningkatkan efisiensi perusahaan. PT Makmur Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furnitur dengan produk utama itu rak sepatu. Perusahaan ini tergolong sebagai perusahaan baru dan sistem pemasaran yang baru masih tertulis. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya jangkauan pemasaran dan perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan secara maksimal, sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, memperluas pemasaran, pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan efektivitas dan keuntungan, perlu adanya e-bisnis dan e-commerce untuk mempermudah sistem informasi dan pemasaran perusahaan dengan bantuan software Odoo 13. Terima kasih, mungkin itu sekian presentasi dari saya untuk presentasi PTIT 1 sampai PTIT 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.